Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tidak bersuara. Ayo bersuara sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam untuk anak-anak semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya kelas 8, maaf kelas 9, yang sangat saya cintai, saya hormati. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa nikmat taufik hidayah inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu ya secara daring. Semoga di dalam pertemuan ini membawa manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, tentunya anak-anak belum kenal sama saya. Ini apa nggih? Ono sing mesem. Sik larang kenalan barang Pak wis kenal. Tapi nggak ada jeleknya andai kata kita kenalan karena ada anak-anak yang belum kenal. Untuk perkenalan ini, coba siapa ada yang kenal sama saya? Loh, ngacung semuanya. Ya Allah, berarti sangat benar sekali, pas sekali kalau kita itu awal jumpa dengan perkenal. Kata pepatah, siapa tak kenal maka tak sayang. Nah, aku ingin rasanya penasaran. Anak-anak saya itu bilang, Pak Makmur nanti kalau mengajar jangan galak-galak Pak. Bukan, saya tidak akan galak. Kalau seandainya saya kok galak, itu berarti saya menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu tolong jangan salah paham. Ngoten nggih? Oke. Perkenalan yang pertama kali, nama saya adalah Makmur Haris. Ya. Desa saya aslinya bukan di Jepara, sini bukan, tadi dari Denmark. Nah, ya, negara sebelah sana. Tapi enggak apa-apa. Singkat saja, desa saya adalah Piyongsari, Kecamatan Melonggo. Kalau nanti kepingin kenal bisa langsung chatting atau bisa sowan nggone Pak Makmur nggawa gula ta nggawa apa. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya di dalam mencari ilmu, tholabul ilmu pada pagi hari ini, kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dunia dan di akhirat. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Adalah buka saja bukunya, itu bab 1. Bawa buku enggak? Punya buka belum? Kalau belum punya buku, ya cukup mendengarkan saja. Ambil catatan. Siapkan buku atau kertas dan pulpen untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan. Insya Allah nanti di belakang ada tugas-tugas yang perlu nanti kalian kerjakan. Ini adalah pelajarannya akidah akhlak. Apa? Ulangi lagi. Akidah akhlak. Yang pertama kali akan saya bahas di sini, bab 1, adalah beriman kepada hari
akhir. Oke. Kemudian kalau kita akan membahas tentang beriman kepada akhir, biar kita semuanya ya, kalian itu paham, akan saya terangkan secara rinci. Beriman itu apa? Hari akhir itu apa? Dengan demikian insya Allah kalian itu akan paham, akan tahu. Nanti kalau yang tidak paham bisa bertanya melalui tulis atau melalui udara, monggo, biar kalian itu tidak ada kesulitan. Ngoten nggih? Oke. Sekarang bab 1, beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada akhir. Beriman itu apa sih? Siapa yang masih ingat? Secara lughah, siapa yang masih ingat apa arti iman? Iman adalah percaya, keyakinan, yakin dengan sepenuh hati. Oke. Kemudian hari akhir itu apa? Hari akhir itu sendiri adalah berakhirnya kehidupan di alam dunia, di dunia itu namanya hari akhir. Kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu, pengertian daripada iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari itu akan berakhir dan dilanjutkan dengan hari akhir yang abadi, yaitu nenggone akhir. Oke. Sudah paham? Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan seluruh hati bahwa kehidupan di dunia, ya, kehidupan di dunia itu akan berakhir dan dilanjutkan dengan hari akhir yang abadi. Kemudian bagaimanakah hukumnya beriman kepada hari akhir? Hukumnya beriman kepada hari akhir adalah apa? Wajib atau sunnah atau mubah? Oke, bagus kalian jawab. Adalah wajib. Jadi bagi orang Islam, orang yang beriman, itu wajib beriman kepada hari akhir. Apakah kalian itu masih ingat? Hari akhir itu merupakan rukun iman yang keberapa? Coba kalian, siapa yang bisa ngacung? Iya, 100, ada yang kelima. Ingat pengertian atau rukun iman yang berapa itu? Yang sampai 6 itu masih ingat? Masih. Coba yang pertama kali adalah 1, iman. Oke, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu yang kelima. Tapi masih ada tambah 1, biqadri khairihi wa syarrihi. Kemudian kalau kalian tidak beriman kepada hari akhir, maka ya tidak beriman itu adalah termasuk bagian daripada orang yang kafir. Makanya kita sebagai orang mukmin wajib beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita tidak beriman kepada hari akhir. Fahimtun? Oke. Terima kasih kalau sudah paham. Kemudian
Sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya, kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir. Kalian bisa membayangkan kejadian hari akhir itu bagaimana? Otomatis kalian itu membayangkan dino kiamat. Napa anak-anak? Dino kiamat. Hari kiamat itu sama saja dengan as-sa'ah. Sama. Hari kiamat, as-sa'ah, yaumul akhir itu sama. Kemudian kejadiannya itu kayak apa? Kejadiannya, Masya Allah, kalau kita itu kalau membayangkan terjadinya hari kiamat, mari kita ingat-ingat firman Allah surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iku cocok iku potongane cah lanang utawa cah wedok sing apik iku nalikane ana maca Quran saling ngrungokno terus maca Allah ngene iku malaikat turun ngeki ganjaran ayu pinter kowe enak. Ganteng mboten? Ayu mboten? Cocok, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Al-ayah. Idza zulzilatil ardu, nalikane diguncang-gancingkan al ardu apa bumi, zilzalah dengan goncangan yang sangat dasar. Ya, ini kalau sudah yang namanya hari kiamat, idza zulzilah, nalikane digonjang-gancingkan, ya, apal ardu bumi, zilzalaha dengan goncangan yang sangat luar biasa. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan memuntahkan isi perutnya. Bumi itu punya isi perut yang sangat luar biasa, ada bebatuan, ada apa dalamnya itu. Lihat saja kalau gunung meletus, apa yang terjadi? Kalian tahu yang terjadi itu. Jangan melongok aja, kalau melongok itu ya, enggak usah melongok. Ya, itu memang betul-betul terjadi. Maka kalau sudah gunung meletus, lihat ada bebatuan, lava, lahar yang sangat panas, kemudian abu-api yang begitu luar biasa, padahal yang meletus tidak hanya satu, semuanya akan apa? Meletus. Masya Allah. Lah bagaimana orang-orang itu? Wa qalal insan, manusia semuanya itu yang tahu, yang merasakan itu bertanya, wa qalal insanu malah, apa ini? Apa yang terjadi ini? Mbok bocah cilik, mbek wong tua ya akan merasakan yang terjadi pada saat itu. Masya Allah. Lho ngene kok dong ora iman ning gone Gusti Allah. Ngene kok ora iman ning gone dina kiamat. Masya Allah. Masya Allah. Padahal itu pasti terjadi kalau tidak beriman kepada hari kiamat. Pasti dia akan dimasukkan di neraka. Na'udzubillah summan. Bejo do nang kowe masuk ning gone Mathalibul Huda, sekolah ning gone sanawi. Pelajaran apa? Pelajarannya banyak yang agama juga, umum. Menjadi anak yang cendekiawan karena apa? Pandai dalam ilmu umum dan pandai dengan ilmu agama yang terjadi, yang akan dibutuhkan negara untuk kedepannya adalah apa? Orang-orang yang pintar, yang pandai ilmu umum agama, cendekiawan, muslim. Delok iku ya filosofi Islam itu yang berpikir menguak tentang adanya Tuhan dengan alam sebagainya. Itu karena mereka itu sebenarnya adalah mendalami ilmu agama dan ilmu umum, sehingga demikian maka jadilah maka kejodok nang kowe di sekolah ning gone Mathalibul Huda. Ya aja mun hidup Pak Amur aja, ya cene ngono ki mo. Itulah hari kiamat. Ngoten nggih, eling-eling. Kemudian kita lanjutkan. Iya.
hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian kapankah terjadinya hari kiamat? Siapa yang tahu? Coba ngacung. Kalau bisa tahu, tak tukokno mobil. Berarti aku duwe mobil, pirang-pirang gambaran. Tapi saya coba kepingin tanya, apa ada anak-anak yang tahu kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Bagus ya. Tidak ada yang tahu kapan datangnya, kapan terjadinya. Tak seorang pun yang mengetahui tentang kejadian. Ini sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pada saat itu memang pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ora jawab, Pak. Ya Allah, pek mau medhit dadi wong sing ngono lenduk nang. Pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lah ingin iki ya cahayu. Jawab, Allahumma sholli alaihi. Itu ning gone dalan-dalan, ning gone kerumunan, banyak sahabat pada masa itu pengen tahu kapan datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari akhir? As-sa'ah itu kapan datangnya? Maka Allah kemudian memberi wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana. Muhammad, yas'alunaka, kalau kamu ditanyaki oleh sahabatmu ya, tentang apa? Anisa'ah, tentang hari kiamat. Ayanam, kapan datangnya hari kiamat? Kul innama ilmuha inda rabb. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Ini Al-Qur'an ya. Innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda rabbi, tak seorang pun yang tahu tentang kapan datangnya. Satu misal ada orang yang mengatakan tahu hari kiamat, itu adalah sombong, adalah apa itu namanya, ngapusi, ngedobos. Ini terjadi seperti pada masa dahulu. Nah, aku eling zaman tahun 90-an ada yang namanya Mama Roren, kalau ingat kamu. Nah, mungkin awakmu ingat-ingat lupa karena masih sangat kecil sekali. Marahoren itu golongan bagian daripada selebritis. Dia ahli bedek ya. Pada saat itu bedek itu bener-bener akhirnya menyombongkan diri. Bedek terjadinya hari kiamat sampai dia itu dikritik oleh banyak ilmuwan ya, agamawan ya, orang yang pandai tentang tidak akan terjadi sebagainya. Namun sempat orang-orang sampai orang Jepara sendiri itu ketakutan. Ono dino kiamat kok Mama seperti itu. Itu memang terjadi, ketakutan orang Jepara. Karena apa? Memang orang Jepara yang tidak punya iman, tapi yang punya iman tidak akan percaya. Ya, seperti mutakharijat dari matolibul huda itu nggak ada yang namanya ketakutan, karena tahu sebagaimana firman Allah tadi yang disampaikan, kul innama ilmuha inda rabbi ya, yang mengetahui tentang hari kiamat adalah Allah. Baru kemarin juga di televisi rame-ramenya akan terjadi hari kiamat di Jawa Timur. Apa yang terjadinya? Tanah ditol, ditol kabeh, akhirnya dia melayu nih gini persembunyiannya, kepengen dene niku aman dari kiamat. Ya Allah, mulane nang bejo ya nduk ya, kowe sekolah nih gini mat, yo belajar, yo tekuni, yo berlatih. Kalau bisa justru saya sarankan dari Matolibra mondok pesantren.
ben pinter koyok Pak Aziz ya, ben pinter koyok Pak Hafid. Nah jos boten lho Pak Tri biyen niku dadi pesantren lho nang, pinter IT ya, termasuk Bu Leili itu sekolahnya itu di mana itu di Madrasah Banat Kudus, muridnya Pak siapa namanya itu Pak, ya Allah kiai kabeh ning Banat iku elengku tapi aku lali kan. Ya betul. Kowe kenal sapa Yi Maksum? Betul Yi Maksum yang punya pondok pesantren. Wah muridnya ya Allah seneng ya. Iku kaya Pak Hamdan Johar itu. Ibune mbiyen luar biasa tapi anaknya Allah ya Allah tak gelem nutupno perjuangane. Makanya ayo yang merasa mempunyai bakat dakwah kembangkanlah. Bu Pak Hamdan nang ya. Pak Hamdan itu saya ketika masih di Demak sana itu ibunya itu menjadi seorang dai yang sangat luar biasa. Nggih bener, jabu daleme. Ya sepuh kaya ibuku ayu ngono padha wae. Ya Allah cah kaya. Mulane anak kayak Pak Mamur ganteng. Cocok mboten? Cocok alhamdulillah. Badar pondok pesantren Bang Sri ya. Ya anjene modele bapake ngono iku modele, tapi ngilmu agamane sampai nak ngerti, mulane dadi guru agama SKI. Ya Bu, ya Allah, alhamdulillah. Oke, dan lain sebagainya itu merupakan contoh. Yang mengetahui la yujaliha liwat atia, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, paham nggih? Iya, sambil nyantai saja. Kemudian selanjutnya adalah tahap peristiwa hari akhir, proses terjadinya hari akhir. Nanti proses terjadinya hari akhir ada dua proses. Yang pertama adalah tiupan malaikat Israfil. Ya, tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Itu luar biasa yang pertama kali. Ya Allah, idza zulzilatil ardu ziljalaha ya. Kemudian adalah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunu al ayat ya. Kemudian tiupan yang pertama tiupan wa nufikha fi sunnah wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatat wahidah. Maka tiupan pertama kali bumi gonjang-ganjing, langit ketop-ketop kayak dalam Pak. Ditiupnya wanufiya fisuri nafhata wahidah, ketika sur yaitu sangkakala ditiup sekali tiupan maka bumi bergoncang-ganjing ya. Bumi dibenturkan dengan yang lain, artinya dengan planetnya apa jadi wa yauma idzi waqa'atil waqiah, jadilah apa hari kiamat. Kalau saya menerangkan tentang hari kiamat tuh ya Allah ngeri banget ya. Kemudian dilanjutkan karena mungkin waktu ini ya, terbatas ya. Yang kedua adalah tiupan malaikat Israfil. Yang kedua, semua makhluk hidup yang mati tadi itu makhluk hidup apa semua yang ada di dunia, manusia, lanang, wedok, ya kan, setan, jin, termasuk tumbuh-tumbuhan, semuanya hancur semuanya. Kok iso Pak? Iso, memang Allah itu maha bisa ya Allah. Makanya marilah kita banyak-banyak beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya. Karena beriman itu sendiri adalah apa? Tasdiqu biqalbi, membenarkan dalam hati. Wa takriru bilisani, dan ditakrirkan, diucapkan dengan lisan. Wa a'malu bil arkan, yaitu dijalankan dengan berbuat, beramal yang sesuai dengan perintah-perintah Allah, yaitu al-iman, tasdiqu biqalbi, ya, wa takriru bilisani, wa a'malu bil arkan. Wah, anakku kok apal kabeh jebule, sing gedhe sing rambutnya rada abang iku ya padha kok pinter.
ele oko gone madrasah insyaallah berkah ngelmu. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan yang pertama kali ini merupakan pertemuan yang luar biasa dan anak-anak semuanya bisa belajar yang sungguh-sungguh ya. Kemudian jangan sampai banyak begadang, kasihan. Banyak orang mengatakan, Pak Makmur, muridmu iki koyak ya Allah Pak, tak ngerti kok ora bedane bocah sekolah mbek ora. Gini ya Pak Bu, aku muni ngono. Lah tengah wengi dum cenumukan separan-paran. Nggih niku sampun dipantau kengkene madrasah dicateti, tapi ndek ra ngerti. Tapi awas ndekne niku sampai engko anu mbah nggak ngerti ya. Aku guru akhlak kok ana krungu bocah ngono, tidak akan ada ampun. Mulane kowe kek ngarani Pak Makmur galak iku pantes. Ya tak dongakno waras sehat, dapat ilmu berkah, amin Allahumma amin. Ini ada sedikit tugas ya, sedikit tugas, tolong nanti bisa kalian kerjakan, hanya 3 saja tugasnya. Yang pertama kali, hafalkan pengertian iman kepada hari akhir, hafalkan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua kalinya adalah hafalkan surat Al-A'raf ayat 187. Sama artinya, sama mau nyeleneh, iya sama artinya. Jubel kaget aku, agak eling mau. Sing nomor 3, hafalkan juga ada 2 tahap terjadinya hari akhir tadi yang saya sampaikan ya. Ada tahap 2 itu, tolong yang ini ditulis. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.